Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Abdillah Arif. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, karya dari Marah Rusli. Buku ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1992. Baiklah, saya akan menjelaskan cerita sedikit mengenai buku ini. Dalam buku ini dikisahkan dua remaja yang menjalin hubungan cinta, yakni Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Samsul Bahri merupakan anak dari seorang penghulu sekaligus bangsawan di Padang yang bernama Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah dianggap aneh oleh masyarakat Minangkabau pada saat itu karena dia menyekolahkan anaknya tinggi, yang mana hal ini tidak biasa dilakukan oleh seorang bangsawan di Minangkabau pada saat itu. Selain itu, ia juga tidak mau mempunyai banyak istri, sedangkan bangsawan di Minangkabau pada saat itu memiliki istri banyak yang melambangkan tingkat kebangsawanan seorang laki-laki pada saat itu di Minangkabau. Tokoh selanjutnya adalah Siti Nurbaya. Siti Nurbaya merupakan anak dari saudagar sukses kaya raya yang bernama Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman sendiri merupakan seorang tokoh yang baik dan dipuji banyak orang, kecuali satu orang yang bernama Datuk Meringgi. Datuk Meringgi merupakan sosok antagonis dalam cerita ini. Dia digambarkan sebagai seorang yang tamak dan pelit, akan mengeluarkan uang atau kekayaannya baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk menolong orang lain. Konflik dalam cerita ini dimulai ketika usaha dari Baginda Sulaiman dihancurkan oleh Datuk Meringgi. Datuk Meringgi sendiri ini dia tidak mau Baginda Sulaiman menyaingi kekayaan sekaligus usaha dagang atau usaha perdagangannya di Padang pada saat itu, sehingga ayah dari Siti Nurbaya ini usahanya hancur, mulai dari kapal-kapal yang angkut barang dagangnya yang dihancurkan, toko-tokonya yang dibakar, hingga perkebunan kelapanya itu dirusak oleh orang suruhan Datuk Meringgi ini. Datuk Meringgi, Baginda Sulaiman sendiri dalam hal ini meminjam uang kepada Datuk Meringgi, yang mana Datuk Meringgi ini salah satu pekerjaannya pada saat itu yaitu seorang rentenir. Baginda Sulaiman ini meminjam uang yang secara terus menerus bunga utangnya itu makin tinggi. Hal ini menyebabkan dia tidak mampu lagi membayar, dan hal ini dimanfaatkan oleh Datuk Meringgi untuk membuat kesepakatan bahwasanya jika Baginda Sulaiman ini tidak membayar hutangnya, maka dia akan dijebloskan ke penjara. Maka dari itu Siti Nurbaya pun tidak tega melihat ayahnya dijebloskan ke penjara, dan ia pun menerima permintaan dari Datuk Meringgi ini untuk menjadi istrinya. Mulai dari sini, dari yang saya bacakan terakhir ini, berbagai konflik terjadi pada tokoh utama. Mulai dari beban pikiran dari si Samsul Bahri ini, hingga akhirnya si Siti Nurbaya ini meninggal karena diracuni oleh Datuk Meringgi. Di lain pihak, Samsul
selain mengalami kesedihan, ia juga mengalami konflik dengan ayahnya, yang mana ia telah mencoreng nama baik ayahnya sebagai penghulu dan sekaligus sebagai bangsawan. Hal ini di kemudian hari menyebabkan si Samsul ini mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Di akhir cerita dijelaskan bahwa Samsul ini akhirnya membalaskan dendamnya kepada Datuk Merenggih. Saya akan sedikit menjelaskan di sini mengapa bisa, sedangkan sebelumnya saya mengatakan bahwasanya Samsul ini mencoba percobaan bunuh diri. Samsul ini gagal dalam melaksanakan percobaan bunuh dirinya dikarenakan peluru atau pistol yang dia tembakkan ke kepalanya itu meleset dari otaknya. Maka dia masih bisa diselamatkan oleh ahli medis atau dokter pada saat itu. Masuk ke isu permasalahan dalam buku ini, ada 3 poin yang saya dapat dari buku ini. Yang pertama, mengenai peran Mamak yang digambarkan dalam tokoh Sultan Mahmud Shah yang tidak terlalu taat adat. Pertama, dia sebagai Mamak tidak terlalu memperhatikan kemenakannya, yang mana hal ini dijelaskan bahwa ia lebih mementingkan pendidikan anaknya, sedangkan dia tidak memperhatikan anak dari adik perempuannya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, bukannya Sultan Mahmud ini tidak memperhatikan anaknya, akan tetapi ibu atau adik dari Sultan Mahmud ini tidak ingin anaknya disekolahkan tinggi, dan Sultan Mahmud pun menganggap ya karena ibu dari kemenakan ini tidak mau, ya apa boleh buat. Selain itu Sultan Mahmud Shah ini juga tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang bangsawan yang sesuai dengan anggapan orang Minangkabau pada saat itu. Yang kedua, mengenai topik permasalahan atau isu permasalahan yang saya dapat pahami dari bacaan ini, yaitu mengenai isu perempuan yang menikah atau dijodohkan di bawah umur, yang pada saat itu biasa terjadi dalam adat istiadat orang Minangkabau, yang mana di bawah umurnya ini, kalau tidak salah berumur 13 sampai 15 tahun. Yang permasalahan ketiga yaitu mengenai perjodohan anak oleh orang tua di Minangkabau. Sedikit mengenai perjodohan ini yang berkaitan dengan buku Siti Nurbaya ini. Siti Nurbaya ini tidak dipaksa tidak dipaksa untuk berjodoh dengan Datuk Merenggih. Akan tetapi Siti Nurbaya ini terpaksa untuk memenuhi keinginan dari Datuk Merenggih yang tak lain itu menikah dengannya, karena dia tidak tega dan tidak mau bapak ayahnya masuk ke penjara. Tujuan dari buku ini dibuat, menurut saya, melihat dari latar belakang penulis, yaitu Marah Rusli. Marah Rusli ini pada waktu dia dikirim ke Jawa untuk meneruskan pendidikannya sebagai dokter, dia mencintai seorang perempuan, yang mana perempuan ini perempuan Sunda. Kan tetapi di Minangkabau sendiri atau di Padang pada saat itu, orang tuanya menjodohkan dia dengan perempuan Minangkabau. Hal ini membuatnya tidak terima akan keputusan dari orang tuanya, dan dari situlah dia menggugat adatnya sendiri dengan menulis buku Siti Nurbaya ini. Pendapat saya mengenai buku ini menurut saya syarat akan makna pelajaran adat di Minangkabau, di mana banyak dijelaskan mengenai mulai dari pantun-pantunnya yang dipercakapan oleh
Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini. Kemudian mulai dari pemilihan diksinya ini merupakan diksi Melayu lama, yang mana menurut saya pribadi membuat saya senang untuk membacanya, meskipun ada beberapa hal dari diksi-diksi atau kata-kata itu yang tidak saya pahami maksudnya, karena diksinya itu diksi Melayu tua, Melayu lama. Selain itu, buku ini menceritakan tentang konflik-konflik mengenai adat seperti pernikahan di bawah umur maksudnya, perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya di Minangkabau, dan lain-lain. Sekian hasil review saya mengenai buku Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai ini. Jika ada kekurangan yang salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.